Harga komponen PC semakin hari kita tahu semakin mahal, tapi mahalnya ini apakah di seluruh dunia atau di Indonesia aja? Yang kata orang sih digoreng kali ya. Tahun 2025 ditandai dengan banyaknya rilisan hardware terbaru dari sejak awal tahun, bahkan dari akhir tahun kemarin kali ya. Cuma sayangnya antusiasme saya yang udah nungguin banyak barang muncul ini jadi agak rusak begitu ngelihat harganya, bre. Aduh, mahal banget coy. Gak usah lah kita ngejar seri yang paling tinggi, seri tengah-tengah aja. Kalau GPU ya berarti RTX 5070. Harganya 11-12 jutaan, yang 5070 Ti malah sampai 20 juta lebih. Kubu merah juga sama aja, RX 9070 XT 15 jutaan, yang polos 13 jutaan. Jadi saya yang udah nggak sabar nungguin Radeon mempersempit jarak dengan RTX, ternyata harus disertai dengan harganya yang jadi lebih mahal coy. CPU juga sama. Ryzen 7 9800X 3D harganya hampir 9 juta. Bahkan kalau kita mau ngerakit generasi sebelumnya pakai Ryzen 7 7800X 3D harganya masih mepet 8 juta. Kalau gaji kamu adalah UMR tertinggi di Indonesia, kamu nggak makan selama 1 bulan masih belum cukup untuk beli CPU-nya aja. Dan ini kita bicara ngerakit PC yang bukan seri paling atas. Gila, luar biasa memang ya. Cuma untungnya beberapa komponen masih ada yang mengizinkan kita punya pilihan lebih banyak dengan harga yang gak semuanya mahal. Seperti motherboard, dan salah satunya adalah Asus TUF Gaming B850M Plus untuk CPU Ryzen 7000, 8000, dan 9000. Harganya gak bikin kantong jebol, tapi udah dengan teknologi kelas atas. Seperti premium power stage yang bisa mensuplai listrik hingga 80 amps untuk CPU yang dipasangkan dengan VRM heatsink yang solid, support RAM DDR5 hingga 8000 plus MTS, PCI Express Gen 5 untuk grafik dan storage, USB-C 20 GB per second, dan banyak fitur baru lainnya. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, sekarang apakah harga mahal tadi itu hanya di Indonesia aja atau di seluruh dunia? Soalnya banyak yang bilang di Indonesia itu gampang menggoreng harga, terus ada juga yang bilang bahwa pajak masuknya ketinggian dan sejenisnya. Kita coba lihat sejarah perubahan harga dulu, dan kita ambil contoh satu komponen yang gampang diikuti track recordnya. GTX 970 dirilis resmi dengan harga 329 USD di tahun 2014. Ini adalah harga versi FE, yang berarti kalau versi brand bakal sedikit lebih mahal, mungkin sekitar 20-30 USD lebih mahal kali ya. Kemudian GTX 1070 penerusnya dirilis dengan harga 379 USD di tahun 2016, naik 50 dolar bre. Masuk ke RTX 2070, ini harga mulai gila nih, 499 USD di tahun 2018. Ini adalah kali pertama ada teknologi ray tracing yang sampai hari ini masih sedang berusaha dikejar sama AMD. Untungnya RTX 3070 di tahun 2020 dijual dengan harga yang sama, nggak naik. Sayangnya RTX 4070 di tahun 2023 malah naik drastis jadi 599 US dollar. Gimana dengan yang terakhir kemarin, RTX 5070 di tahun 2025? Ternyata harga resminya malah 549 US dollar, lebih murah dari pendahulunya. Jadi harusnya RTX 5070 dijual lebih murah daripada 4070. Gimana prakteknya? Ya kita bisa lihat sendiri. Nah, ini tadi adalah harga resmi dari pabrik yang memang secara kecenderungan naik, tapi tidak selalu setiap rilisan baru akan naik terus. Ada kalanya dia turun sedikit nanti naik lagi gitu ya. Sekarang gimana perbandingannya dengan harga yang ada di Indonesia? Apakah kenaikannya sama seperti itu atau lebih banyak lagi atau mungkin malah lebih sedikit? Kita lihat CPU dulu. Ryzen 7 9800X 3D harga rilis resminya 480 USD, yang dengan kurs saat ini berarti sekitar 7,8 juta rupiah. Harga aktualnya sekitar 8,8 juta di Indonesia. Selisih 1 juta dari harga resmi atau sekitar 13% lebih mahal. Core Ultra 7 265K harga resminya 390 USD atau sekitar 6,4 juta. Aktual di Indonesia dijual 7,2 jutaan atau sekitar 12,5% lebih mahal dari seharusnya. Harga lokal keduanya masih wajar menurut saya. Gimana dengan GPU? RTX 5070 tadi harga resminya 549 USD, katakanlah versi brandnya berarti sekitar 579, itu kalau dirupiahkan sekitar 9,5 jutaan. Aktualnya ada di 11-12 juta, ya anggaplah 11,5 juta, yang berarti sekitar 21% lebih mahal dari seharusnya. RX 9070
polos, harga resminya 550 USD, hampir sama kayak RTX 5070, yang berarti kalau dirupiahkan sekitar 9,5 juta juga. Tapi aktualnya dijual 12 jutaan. Ini berarti 26% lebih mahal dari seharusnya. Berarti harga lokal lebih mahal dari RTX 5070. Dan soal Radeon ini juga bikin saya khawatir karena seri 9070 itu berarti harusnya adalah penerus 7700. Nah, kalau kita lihat RX 7700 XT harga resminya 449 USD. Sedangkan 9070 XT harga resminya 599. Naik $150 untuk kelas yang sama, bre. Jadi walaupun dibilang performance-nya meningkat pesat mendekati RTX, ternyata harganya juga ikutan naik dari pabriknya. Gimana dengan barang high-end? RTX 5080 harga resminya 999 USD atau sekitar 17 juta kurang dikit. Tapi dia dijual di Indonesia di kisaran 24 sampai 30 jutaan atau sekitar 41 sampai 76% lebih mahal dari harga aslinya. RTX 5090 lebih gila lagi. Harga resminya 1.999 US dollar atau hampir 33 juta rupiah, coy. Dan dia dijual di Indonesia di kisaran harga mendekati 70 juta. 112% lebih mahal dari seharusnya. Kalau dibikin grafik kurang lebih kayak gini. Kira-kira bacanya adalah semakin mahal harga resmi sebuah barang, semakin besar pula selisih harga USD dengan rupiahnya. Tinggal kenapa kok bisa begitu? Kalau di luar harganya udah fix, kenapa di Indonesia nggak bisa fix juga? Apakah digoreng atau gimana? Sebenarnya ada banyak faktor yang berpotensi menjadi alasan kenapa harga di Indonesia kok selisihnya lumayan jauh, bahkan ada yang jauh banget dibandingin harga resminya. Yang pertama adalah soal pajak masuk. Saya nggak tahu gimana perhitungan pastinya, jadi saya coba tanya sama AI aja. Dijelaskan seperti ini. Bea masuknya antara 5-10% plus ada PPN 11%. Jadi kemungkinan penambahan harganya bisa sekitar 16-26% dari harga resmi. Tapi kalau kita lihat dari grafik kurang pas juga ya, karena pada prakteknya ada yang dijual dengan harga hanya 13% lebih mahal dari harga aslinya dan ada juga yang sampai 112%. Atau mungkin bisa juga ada perbedaan pajak untuk barang yang harganya beda. Jadi kalau barang murah dianggap murah jadi pajaknya sedikit, tapi kalau barang yang mahal dianggap mewah jadi akhirnya pajaknya lebih besar. Mungkin, saya nggak tahu pastinya seperti apa. Kemudian ada alasan kedua. Di sini kita asumsikan bahwa biaya masuk pajaknya itu fix untuk semua barang, berapapun harganya. Tapi walaupun sudah seperti itu, enggak juga semua barang bisa dijual dengan selisih harga yang sama. Untuk barang yang muternya cepat, itu toko masih bisa ngambil keuntungan nggak terlalu gede, di mana nanti profit keseluruhannya tertutup dengan jumlah penjualan yang banyak. Jadi semakin laku barangnya, semakin murah harganya. Sebaliknya, untuk barang yang muternya susah banget, susah lakunya, toko nggak mungkin ambil untung mepet-mepet. Seperti contohnya RTX 5090. Saat mereka beli harganya 33 juta. Masa iya mau dijual dengan harga 35 juta? Seandainya nih tokonya beli 2 RTX 5090, terus dijual dengan harga 35, untungnya 2 juta, tapi ternyata yang laku cuma 1. Gimana caranya dengan profit yang cuma 2 juta bisa menutup kerugian RTX 5090 yang satu? Soalnya semakin ditungguin tiap bulan itu ya, harganya bukan semakin mahal tapi malah semakin turun. Dari sini bisa kita lihat bahwa sepertinya untuk penjualan komponen PC itu mereka melawan hukum ekonomi. Hukum ekonomi ini berjalan menurut supply and demand, di mana yang saya tahu semakin banyak demandnya, semakin banyak permintaannya, harganya akan semakin mahal. Jadi kalau banyak orang yang pengen, banyak orang yang beli, harganya semakin tinggi. Makanya kalau lebaran gitu ya, sembako semakin mahal karena orang yang beli semakin banyak. Tapi komponen PC beda, bre. Semakin banyak yang beli, justru semakin murah harganya. Jadi gimana? Apakah harga komponen PC yang mahal ini cuma ada di Indonesia atau di seluruh dunia? Ya ternyata memang secara tren di seluruh dunia harganya memang semakin hari semakin mahal. Cuma begitu masuk ke Indonesia harganya memang jadi semakin mahal. Bahkan semakin high-end barangnya semakin besar juga selisihnya dengan harga resmi dari pabrik. Jadi buat kaum mendang-mending kayaknya nggak cocok deh beli barang yang high-end di Indonesia.